Salve, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang di kanal YouTube Back Home. Pada kesempatan ini, kita mau berbicara tentang Calvin. Ya, John Calvin, salah seorang tokoh reformasi gereja abad ke-16, dan juga pendiri sekte Calvinis atau gereja reform. Dalam pemaparan ini, kita mau melihat sepak terjang tokoh Puritan itu selama menjadi kepala gereja di Jenewa. Bahan-bahan pemaparan ini diambil dari buku History of the Life, Works, and Doctrine of John Calvin, karya J.M.P. Audin, dan sumber-sumber lain. Sebagai disclaimer, pemaparan ini tidak ada hubungannya dengan gereja-gereja Calvinis atau gereja reform. Sebagai salah satu tokoh reformasi gereja pada abad ke-16, pengaruh John Calvin sangat besar, bahkan mungkin lebih besar daripada Martin Luther. Tentu, tanpa Luther sang revolusioner yang berteriak-teriak, Calvin tidak akan bisa berbuat apapun. Namun tanpa Calvin, pemberontakan itu tidak akan memiliki dampak politik seperti yang terjadi di Prancis dan khususnya di Amerika Serikat. Calvin berasal dari Prancis, tepatnya dari kota Noyon di wilayah Picardy. Ia lahir pada tanggal 10 Juli 1509 sebagai anak ketiga dari 6 bersaudara. John memiliki 3 saudara laki-laki dan 2 saudari perempuan. Tetapi adik laki-laki bungsunya meninggal dunia pada usia relatif muda. Keluarganya terbilang sederhana. Gaji Gerard sebagai agen fiskal dan juru tulis di pengadilan gereja agak berat untuk membiayai seorang istri dengan 6 anak. Untungnya keluarga bangsawan Momor selalu terbuka kepada mereka, terutama ketika musim dingin terlalu keras dan roti terlalu mahal. Saat Noyon dilanda kelaparan, biara Saint Eloi, yang juga anggota keluarga Momor, mengulurkan pertolongannya sebagai tempat pengungsian bagi keluarga Gerard. John mengenyam pendidikan pertamanya juga di situ, bersama-sama dengan putra bangsawan Momor. Masa itu memang saat-saat yang sulit bagi anak-anak. Martin Luther misalnya, yang merupakan putra seorang penambang di desa Merha, Saksoni, Jerman, tidak seberuntung John. Martin harus berkelana di sepanjang jalan Magdeburg, mengetuk pintu ke pintu demi mendapatkan roti. Dan dia akan menyanyikan lagu Du Bong Dieu untuk setiap orang baik yang memberinya sekantong kacang hijau. John tidak harus mengalami hidup seberat itu karena ada pertolongan dari bangsawan Momor. Gerard bercita-cita suatu saat John belajar teologi dan menjadi seorang imam. Namun ketika tiba saatnya John masuk kuliah, pikirannya berubah. Tidak diketahui apa sebabnya. Namun yang pasti, ketika John mendaftar ke Universitas Bourges tahun 1529, dia mengambil jurusan hukum perdata dan belajar di bawah asuhan Profesor Andrew Alkiati. Saat menjadi mahasiswa, seorang dosen humanioranya yang bernama Melchior Wormer, seorang warga Jerman dan penganut Lutheran yang sembunyi-sembunyi, tertarik pada Calvin. Ia tertarik dengan kecerdasannya, kecepatannya menangkap pelajaran, dan juga kecekatannya dalam berdebat. Dalam sebuah surat kepada William Farel, seorang tokoh Puritan dan gerakan reformasi di Jenewa, yang ingin mendirikan kerajaan Tuhan dengan bantuan api dan pedang, Wolmer menulis, "Mengenai John, saya tidak begitu khawatir, sebab saya berharap dari wataknya yang aneh. Sifat ini sangat cocok untuk memajukan tujuan kita, dan membuatnya seorang pembela yang handal untuk opini-opini kita, sebab dia sendiri tidak akan mudah tertangkap, karena dia akan mampu menjerat lawan-lawannya dengan jerat yang lebih besar." Begitu besarnya perhatian dosen yang mengajar bahasa Yunani itu, sehingga dia tidak hanya mengajari sastra Yunani dan ajaran sesatnya, tapi dia juga tidak keberatan membayar utang-utang Calvin. Hal ini diakui sendiri oleh Calvin. Dalam suratnya kepada Wolmer setelah meninggalkan Bourges, ia menulis, "Selama hidupku, aku akan menghargai kenangan akan semangatmu untuk kemajuanku, akan cintamu kepada muridmu, akan kesenanganmu dalam menghiasi pikiranku dengan semua karunia ilmu pengetahuan. Di bawah bimbinganmu, aku belajar huruf Yunani
dan Anda tidak puas hanya mengawasi kemajuan saya dalam bidang sastra, tetapi juga cukup baik untuk membuka dompet Anda untuk saya. Suatu hari, ketika keduanya sedang berjalan-jalan di malam hari seperti biasa, Wolmar berkata kepada Calvin, "John, tahukah kamu bahwa ayahmu telah salah mengira panggilanmu? Kamu tidak dipanggil seperti Alkiati untuk berkhotbah tentang hukum, atau sepertiku untuk berbicara bahasa Yunani. Serahkan dirimu pada teologi, karena teologi adalah guru dari semua ilmu." Kata-kata itu menghentakkan jiwa Calvin dan jadi penentu masa depannya. Sebab sejak saat itu, ia mulai mempelajari firman Tuhan. Siang dan malam tiada henti. Sayangnya, firman yang ditemukannya bukanlah firman dari Vulgata Latin, kitab suci Katolik, tetapi dari kitab suci berbahasa Prancis, terjemahan De Vivre des Tables atau John Olivetan. Theodor Beza, suksesor Calvin di Jenewa, mengatakan, Calvin sebenarnya tidak pernah belajar teologi secara mendalam, dan oleh karena itu, dia tidak dapat disebut sebagai seorang teolog. Calvin yang sudah mulai membaca risalah-risalah tulisan para reformis, mulai terpengaruh. Dia kini berada dalam pergumulan batin. Suatu saat ia menulis, "Ya, saat itu aku selalu jauh dari ketenangan hati nurani yang pasti. Sebab kapanpun dan sesering apapun aku merendahkan diri atau mengangkat hatiku kepada Tuhan, kengerian yang amat sangat menguasai aku, sehingga tidak ada pemurnian atau pemuasan yang dapat menyembuhkanku. Semakin aku melihat ke dalam diriku, sengatan yang lebih tajam menusuk hati nuraniku sedemikian rupa, sehingga tidak ada peluru lara atau kenyamanan yang tersisa bagiku, kecuali melupakan dan menipu diriku sendiri. Akan tetapi, tiada hujan, tiada badai, tiba-tiba pergumulan batinnya terhenti. Alasannya adalah ia tidak lagi menjadi penganut Katolik." Tahun 1532, Calvin meninggalkan Universitas Bourges dan pergi ke Paris dengan tujuan memajukan gerakan reformasi, mencari jiwa-jiwa yang mudah tergoda, yang tergila-gila pada perubahan, yang segera dimabukkan anggur baru yang rasanya begitu manis, tetapi begitu fatal untuk otak. Di sana dia mendirikan sebuah gereja kecil, tempatnya berkhotbah di malam hari dengan pintu-pintu tertutup. Ia lalu mengkhotbahkan penghinaan terhadap pengakuan dosa, ketidakbergunaan perbuatan, bahaya ziarah. Ia menghujani ejekan kepada para biarawan, biara dan pendeta Katolik. Ia menyerang tradisi, organ-organ Katoliknya, iman dalam misteri-misterinya, magistrasi dalam perwakilan-perwakilannya, gereja dalam kepausan, dan masyarakat dalam bentuk-bentuk keagamannya. Ia lalu mengakhiri khotbahnya dengan kalimat, "Jika Tuhan bersama kita, siapa yang akan melawan kita?" Apa yang telah terjadi di Jerman sekarang disaksikan di Prancis. Munculnya sejumlah besar orang-orang baru yang berkobar-kobar dengan api yang mereka sebut ilahi. Nabi-nabi dadakan yang membayangkan dirinya terpanggil untuk meregenerasi pekerjaan selama 15 abad. Orang-orang ini kemudian disebut Lutheran, karena pada masa itu kata Huguenot belum lagi ditemukan. Mereka ada di banyak kota di Prancis, dan khususnya di Meaux, tempat mereka menimbulkan keresahan besar, sehingga otoritas sipil lebih dari sekali dipaksa untuk menekan semangat fanatik dan bahasa kurang ajarnya. Sebagaimana layaknya para demonstran, begitulah mereka. Di hadapan para hakim, mereka tampil dengan berani dan sombong. Di penjara, berseri-seri dengan ketenangan. Mereka menganggap dirinya dipanggil oleh Tuhan dan diilhami oleh firman-Nya. Calvin dengan cepat dapat mengumpulkan pengikut. Suatu saat dia mengatakan dalam tulisannya, "Aku benar-benar heran bahwa dalam waktu kurang dari setahun, semua orang yang menunjukkan keinginannya untuk berdoktrin murni berbondong-bondong di sekitarku untuk belajar, meskipun aku sendiri baru saja memulainya. Bagiku,
karena aku secara alami sedikit kasar dan pemalu, aku selalu mencintai ketenangan dan kedamaian. Dan aku mulai mencari tempat bersembunyi dan menarik diri dari manusia. Tuhan telah membuatku berkelana dan membuatku mengalami perubahan yang berbeda, sehingga Dia tidak pernah mengizinkanku beristirahat dimanapun. Dia telah membawaku ke cahaya dan membuatku mengambil bagian yang penting. Lalu ia mulai mengembangkan doktrinnya. Tampaknya Calvin telah mengangkat gagasannya tentang predestinasi ke dalam sebuah sistem. Pada bulan Maret 1536, bukunya The Christian Institute terbit dalam bahasa Latin di Bale. Itulah karya yang mulai dikumpulkan olehnya, mulai dari Bourges dan Orleans, yang dikerjakannya sambil berpergian ke sana kemari di seluruh Prancis. Reformasi menunggu kemunculannya dengan penuh harapan. Beberapa fragmen yang dibacakan oleh Calvin kepada teman-temannya telah disimpan, ditranskripsi, dan diedarkan di Istana Margaret, saudarinya Prancis I, Raja Prancis ketika itu. Semua sahabat karir ratu menyatakan bahwa buku itu ditakdirkan untuk mengubah wajah dunia Katolik. Kemudian timbullah pertentangan di antara para reformasi. Jika Calvin telah mengatakan kebenaran dalam buku ini, maka buku-buku para reformator lainnya perlu dibakar. Jika dia adalah rasul yang diutus oleh Tuhan, maka Protestan-Protestan Jerman tidak lebih dari sekadar pengajar kepalsuan. Jika buku tersebut ditulis di bawah inspirasi kebijaksanaan abadi, maka Captivity of Babylonia Luther, Augsburg Confession karya Melanchthon, buku De Vera et Falsa Religion tulisan Zwingli, dan Decana karya Ecolampadius harus dibuang ke dalam api. Sebab doktrin yang diajarkan Calvin dalam institutnya bukanlah doktrin yang diajarkan oleh para inovator Jerman. Perkataan yang satu tidak lebih menyerupai perkataan yang lain. Kita katakan, Calvin yang bicara, bahwa gereja Roma bukanlah putri Kristus, bahwa paus-pausnya telah menajiskannya dengan kefasikan mereka, telah meracuninya dan membunuhnya. Lalu Luther menanggapi, saya menjawab bahwa gereja bersama paus, karena mereka memiliki baptisan, pengampunan dosa, dan Injil, dan mereka memiliki sakramen Ekaristi, kunci-kunci hati nurani, khotbah, katekismus, Roh Kudus, dan lain-lain. Calvin melanjutkan, saya berpendapat bahwa Paus Roma adalah kepala dan pangeran kerajaan terkutuk antikristus. Lalu reformis Augsburg Melanchthon bangkit dan berkata, demikianlah ringkasan doktrin kami, bahwa tidak ada yang bertentangan dengan gereja Katolik dan gereja Roma. Calvin melanjutkan, orang Kristen, ketika mereka mempersembahkan roti kepadamu sebagai tanda tubuh Yesus Kristus, apakah kamu membuat perbandingan ini? Seperti roti yang menopang kehidupan material tubuh kita, demikian pula tubuh Kristus seharusnya menjadi makanan bagi kehidupan spiritual kita. Ketika mereka membawakan anggur, simbol darah, pikirkanlah bahwa darah Kristus seharusnya menyegarkanmu secara spiritual, seperti anggur yang menyegarkan tubuh materialmu. Orang-orang bodoh yang menambahkan keangkuhan mereka sendiri pada teks, dan untuk menunjukkan kelicikan pikiran mereka. Kemarahan Luther memuncak. Ia berteriak menghujat. Betapa bodohnya kamu yang tidak pernah mengerti kitab suci. Jika kamu mengerti bahasa Yunani, teks itu akan membutakanmu. Bacalah orang bodoh. Berdasarkan gelar doktorku, aku berkata kepadamu bahwa kamu adalah seekor keledai. Tulis Luther dalam buku Tisreden. Jika kepada para reformis abad ke-16 diajukan pertanyaan, di Alkitab manakah saya harus membaca firman Tuhan? Maka jawabnya adalah dalam Alkitab Luther, kata Hans Lub, pencetaknya. Dalam Alkitab Jenewa, kata Calvin dan Theodor Beza. Dalam Alkitab Zurich, kata Leo Jude. Dalam Alkitab Bale, jawab Ecolampadius. Sejujurnya, kata Beza, terjemahan Bale menyedihkan dan dalam banyak bagian menyinggung Roh Kudus. Ecolampadius berteriak,
Terkutuklah terjemahan Jenewa. Itu adalah yang terburuk yang pernah ada. Calvin menimpali. Berhati-hatilah terhadap Alkitab Zwingli. Itu racun. Karena Zwingli telah menulis bahwa Paulus tidak mengakui surat-suratnya sebagai kitab suci yang tidak dapat salah. Dan bahwa segera setelah ditulis, surat-surat itu tidak memiliki otoritas di antara para rasul. Begitulah para reformis tidak bersesuaian, selalu berdebat dan saling mengutuk. Namun seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika kebenaran itu satu, bagaimana mungkin itu merupakan warisan Zwingli dan Luther, Bucer dan Farel, Ecolampadius dan Calvin, yang tidak sepakat satu sama lain, tetapi saling mengutuk tanpa ampun. Untuk mengambil hati Raja Prancis, Calvin mendedikasikan buku institutnya kepada Prancis I, Raja, karena kegaduhan yang ditimbulkan oleh sekte-sekte baru ini dan dorongan wanita-wanita terkemuka, termasuk Putri Margaret yang bertekad mengubah agama Prancis I, berniat mengundang Melanchthon ke istananya untuk mendengar soal agama barunya itu. Melanchthon sudah setuju, tapi visa untungnya tak kunjung dikirimkan oleh Kaisar. Apa yang terjadi? Ternyata Kaisar baru saja membaca tulisan Santo Irenaeus, uskup pertama di wilayah kerajaannya, Lyon, dan seorang bapak gereja. Dalam buku ketiganya, Santo Irenaeus menulis, suatu hari gurunya Santo Polikarpus, yang adalah murid Rasul Santo Yohanes, bercerita padanya bahwa ketika di Efesus, Rasul Santo Yohanes dan Santo Polikarpus pergi ke rumah pemandian. Rasul Santo Yohanes melihat di situ ada Kerintus, seorang penentang ajaran Kristus. Tiba-tiba Santo Yohanes bergegas keluar tanpa mandi dan berkata kepada Santo Polikarpus, "Mari kita lari, jangan sampai rumah pemandian itu runtuh, karena Kerintus musuh kebenaran ada di dalam." Dari tulisan itu, Kaisar mahkum bahwa berdekatan dengan heresi saja bisa mendatangkan malapetaka, apalagi mendengarnya. Lagi pula, jika menerima Institut Kristen sebagai kitab kebenaran, lihatlah apa yang harus Prancis I percaya selanjutnya untuk memperoleh hidup kekal. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi bersama istananya, anak-anaknya, dan kerajaannya yang sangat Kristen itu, bahwa sebagaimana kehendak Tuhan adalah satu-satunya alasan pemilihan manusia, maka kehendak yang sama adalah penyebab kutukan mereka. Bahwa kejatuhan anak-anak Adam berasal dari Tuhan, sebuah ketetapan yang mengerikan, tetapi tidak seorang pun dapat melakukan. Bahwa Tuhan dari surga telah meramalkan dan memateraikan sebelumnya akhir yang akan dialami manusia. Bahwa karena alasan-alasan tertentu yang tidak kita ketahui, Tuhan menghendaki agar manusia jatuh. Bahwa inses yang dilakukan Absalom untuk menajiskan tempat tidur ayahnya adalah pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan mengutus iblis dengan perintah untuk menjadi roh dusta di mulut para nabi. Calvin kemudian menjelajahi Prancis dengan membawa Injil barunya. Bulan Agustus 1536, dia berhenti di Jenewa untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke Bari esok harinya. Tetapi William Farel, orang yang pernah disurati Melchior Wormar tentang Calvin, mengetahuinya dan mencarinya ke hotel. Setelah bertemu, ia mengajak Calvin menjadi sekutunya di Jenewa. Saat itu, Farel memang sedang resah, karena setelah mengacak-acak Jenewa dengan kelompok ikonoklasnya, mengusir uskup dan biarawan, menghancurkan semua relik dan patung di gereja-gereja, sekarang warga Jenewa sedang menanti-nanti mau dibawa kemana mereka, apakah mengikuti Zwingli atau Luther. Karena Farel sendiri tidak memiliki doktrin selain hanya anti paus. Jadi dengan hadirnya Calvin sebagai sekutu, maka keresahan warga Jenewa akan terjawab. Menurut informasinya, ajakan itu ditolak Calvin. Ia tidak berniat berhenti di Jenewa dan tidak ingin bersekutu dengan gereja manapun, tetapi mau mengunjungi semua gereja dengan membawa Injil barunya
untuk disebarkan kemana-mana sesuai keinginan masyarakat. Farel yang begitu kesal dengan keteguhan hati rekan senegaranya itu dengan nada marah berseru dalam bahasa Nabi, "Jika kamu tidak menyerah, aku mengadukanmu kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan menimpakan kutukannya ke atas kepalamu." Mendengar kutukan Farel, Calvin seperti mendengar suara Tuhan. Seketika itu juga ia setuju menghentikan perjalanannya dan menjadi anggota gereja Jenewa sebagai pengkhotbah. Namanya pertama kali ditemukan dalam arsip Republik pada tanggal 5 September 1536. Tapi kemudian timbul perselisihan di gereja Jenewa yang disebabkan oleh penggunaan roti dalam perjamuan. Farel yang mengikuti kebiasaan Bern menggunakan roti tak beragi, sementara Calvin yang tidak ingin sama dengan Zwingli bersikeras menggunakan roti beragi. Dia juga mengatakan bahwa menggunakan roti tak beragi merupakan penyalahgunaan yang diperkenalkan oleh kaum Katolik. Akan tetapi hakim-hakim mendukung penggunaan roti tak beragi. Akibat ketidaksepakatan para pendeta, maka pada saat Paskah tidak ada penerimaan komuni, sehingga para hakim marah dan mengusir Calvin dan Farel dari kota itu. Pada awalnya Calvin ngotot dengan pendapatnya dan mengajukan banding atas pengusiran itu ke Bern. Namun setelah melihat bahwa Bern terlalu mengacuhkan dirinya, ia akhirnya pergi ke Strasbourg. Di sana ia diterima lagi oleh temannya Bucer, yang kemudian mengangkatnya sebagai profesor teologi dan pendeta gereja baru, di mana dia mengumpulkan semua orang Prancis dan Fleming yang memeluk doktrinnya. Calvin kemudian menikah di kota itu pada tahun 1538 dengan janda seorang Anabaptis. Perkawinan mereka berjalan selama 14 tahun dan dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia pada saat usianya masih sangat muda. Pada tahun 1541, Jenewa memanggil Calvin agar kembali ke kota itu. Jenewa memerlukan seorang pendeta yang memiliki doktrin untuk mempersatukan kota yang terpecah. Apalagi di depan mata ada ancaman dari Bern yang sudah menyita Vaud, wilayah Republik Jenewa, dan sekarang mengincar juga Jenewa. Jadi kehadiran pendeta sangat diperlukan. Calvin menjadi pilihan, selain karena desakan-desakan temannya yang bercokol di Jenewa, juga namanya saat itu sedang harum karena dipuji sebagai seorang teolog oleh Melanchthon, vikaris Luther yang sangat terkenal di Jerman dan di Prancis. Calvin tidak serta-merta menerima tawaran itu, meskipun ia sangat merindukannya. Ia yang sudah mengetahui situasi Jenewa mengajukan syarat jika mengharapkan dirinya kembali, yaitu Jenewa menerima semua disiplin sektenya. Senat setuju dan Calvin pun kembali ke Jenewa. Dengan menerima persyaratannya, maka Calvin tidak hanya menjadi kepala gereja Jenewa, tetapi dia praktis sebagai pemimpin dari sebuah republik. Jadi, dalam sistem teokrasi ini, pendeta harus campur tangan dalam semua masalah politik, karena suaranya adalah suara Tuhan sendiri. Calvin telah menggabungkan kedua unsur itu dengan sangat terampil, unsur agama dan unsur politik. Dia menduduki konsistori, sebuah pengadilan disiplin yang menjatuhkan hukuman kepada semua pendosa publik. Dalam posisi ini, ia bertindak sebagai pemimpin Protestan dalam membasmi umat Katolik di Jenewa. Ia juga bertindak sebagai presiden konsili yang memberikan penafsiran Alkitab yang benar, dan sebagai kepala pengadilan, pasukan informan, dan polisi yang bertanggung jawab atas moralitas dan doktrin. Calvin dengan segera berubah menjadi seorang diktator. Calvin memulai gebrakannya dengan menerbitkan seperangkat hukum moralitas publik, yang jika ditelaah, hukum politik agamanya itu seakan-akan membaca fragmen hukum dari sebuah suku biadab yang ditemukan beberapa ribu tahun lalu. Hanya ada satu kata yang terbaca, kematian. Hukuman mati bagi penyembahan berhala dan penghujatan. Hukuman mati bagi pengkhianatan tingkat tinggi terhadap Tuhan.
hukuman mati bagi pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara, hukuman mati bagi anak yang memukul atau mengutuk ayahnya, hukuman mati bagi pezina, hukuman mati bagi para bidat. Ironisnya, nama Tuhan adalah yang terus-menerus keluar dari bibir para pembuat undang-undang. Jiwanya yang dingin dan kejam itulah yang di kemudian hari yang menginspirasi para pangeran Inggris untuk membantai umat Katolik di sana. Tidak cukup di situ, ia juga mulai mengatur jumlah hidangan yang dapat disajikan di meja makan. Begitu pula bentuk sepatu dan gaya rambut para wanita. Semuanya diatur. Calvin mempekerjakan banyak informan untuk memata-matai warga Jenewa. Para informan ini pada umumnya adalah orang-orang dari Savoy dan Prancis yang datang ke Jenewa untuk mencari impunitas atau ingin kawin lagi karena gereja Calvin mengizinkan perceraian. Informan inilah yang melaporkan kepada konsistori tentang penghujatan, kata-kata tidak senonoh, dan ekspresi-ekspresi libertin yang telah mereka dengar dari warga Jenewa. Mereka tidak hanya melaporkan yang bisa didengar dan dilihat di ruang publik, tapi juga apa yang didengar di meja makan, di dalam rumah, bahkan di tempat tidur warga. Seorang sejarawan bernama Spon berkata dengan sangat serius, pada tahun 1560, orang Jenewa membuat 2 contoh keadilan yang beraroma kerasnya Romawi kuno. Seorang warga negara yang telah dihukum cambuk oleh Dewan Kecil karena kejahatan perzinahan mengajukan banding atas hukumnya kepada Dewan 200. Dewan 200 kemudian mempertimbangkan kasusnya. Tapi Dewan mengetahui bahwa ia telah melakukan pelanggaran sebelumnya dan tertangkap. Dewan 200 lalu menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Si penjahat itu sangat heran dan berkata bahwa mereka telah berbuat salah kepadanya untuk menghukumnya dengan hukuman yang paling berat. Beberapa saat kemudian, untuk kejahatan yang sama, seorang bankir dieksekusi yang meninggal dengan penyesalan yang besar karena keadilan ditegakkan dengan sangat ketat. Kadang Calvin merasa diri sedang berada di Konstantinopel. Di kota itu, seorang wanita yang berzina dilemparkan ke sungai. Di Jenewa juga hal itu diberlakukan. Bedanya, kalau di Konstantinopel, si Argojo mengikat dulu terdakwanya ke dalam karung agar tidak melihat kengerian itu, kemudian dilemparkan ke sungai. Tetapi di Jenewa, si wanita dengan mata terbuka lebar dilontarkan ke sungai Laron. Anak-anak dicambuk di depan umum dan digantung karena telah memanggil ibu mereka setan perempuan dan pencuri. Ketika anak itu belum mencapai usia yang cukup untuk berpikir, mereka menggantungnya di ketiaknya untuk menunjukkan bahwa ia pantas dihukum mati. Seorang tokoh di kota Jenewa bernama Daniel Bertelier diam-diam menyimpan di rumahnya bukti-bukti tertulis tentang kasus hukum Calvin ketika di Noyon. Tak berapa lama, Bertelier ditemukan mati dengan leher terpenggal setelah terlebih dahulu disiksa dengan kejam. Sebelum reformasi, sihir tidak dihukum mati di Jenewa. Tukang sihir dituntut di hadapan pengadilan dan diusir dari kota. Pada tahun 1503 misalnya, Dewan mengumumkan kepada seorang tukang sihir bahwa jika dia tidak pergi meninggalkan kanton, mereka akan mengusirnya dengan pukulan pentungan. Tapi setelah Calvin berkuasa, ia melembagakan hukum lembaga terhadap sihir. Dia mencapnya sebagai pengkhianatan tingkat tertinggi terhadap Tuhan. Dalam rentang waktu 60 tahun, sebagaimana ditunjukkan oleh catatan kota, 150 orang telah dibakar di tiang panjang karena kejahatan sihir. Dalam catatan kota juga terdapat tuduhan 3 pekerja penyamak kulit dijatuhi hukuman 3 hari penjara di atas air. Penyebabnya adalah mereka tertangkap basah makan roti pai secara berlebihan saat sarapan. Itu dianggap sebagai tindakan amoralitas besar. Hal ini terjadi pada tahun 1558.
Seorang tukang batu karena kelelahan berteriak, "Biar saja pekerjaan ini dan majikannya bangkrut." Teriakannya itu didengar oleh mata-mata dan dilaporkan. Tukang batu itu dipanggil ke hadapan konsistori dan dihukum di penjara selama 3 hari. Khotbah disampaikan setiap hari Kamis dan Minggu dan wajib dihadiri oleh penduduk apabila tidak ingin didenda atau dicambuk. Anak-anak pun tidak dibebaskan dari kewajiban ini. Kemudian ada kasus, 3 orang anak telah meninggalkan khotbah untuk pergi dan makan kue. Mereka dicambuk di depan umum. Mabuk, minum di bar, dan bermain kartu dihukum dengan denda. Kas kota terisi penuh dan digunakan untuk membayar informan-informan baru. Tidak ada pembicaraan soal ganti agama, karena Calvin telah membuat undang-undang yang menghukum mati siapapun yang berani mempertanyakan reformasi dari hamba Jenewa ini. Suatu pagi, kota itu terbangun dan mendapati tiang gantungan telah didirikan di semua alun-alun yang ditempeli plakat bagi siapapun yang berbicara buruk tentang Tuan Calvin. Sebuah surat yang ditulis olehnya berbunyi, "Kita perlu membersihkan negeri ini dari para bajingan terkutuk yang menghasut orang-orang untuk melawan kita, menghitamkan perilaku kita. Monster seperti itu harus dibasmi." Sekarang diktator itu telah menjadi seorang tiran. Sementara Calvin dan para pendeta bebas mencaci dan menghina kaum libertin yang diperlakukan sebagai kaum liberal pada zaman itu dengan kata-kata paling kotor yang ada di mulutnya, seperti penjahat, bangsat, bajingan, anjing. Tetapi para petani tidak diizinkan berbicara tidak sopan kepada lembu mereka. Seorang petani yang telah mengumpat lembu-lembunya karena tidak mau menarik pajak telah diseret ke kota oleh 2 orang pengungsi yang jadi mata-mata yang sengaja menguping dengan bersembunyi di balik pagar si petani. Siksaan dan hukuman ini telah menyentuh hati semua orang di Jenewa, tetapi mereka akan menyeka air matanya karena jika menangis mereka akan dikecam oleh Calvin. Dan Calvin juga tidak akan pernah berseru memohon belas kasihan untuk orang yang disiksa oleh para algojonya. Jika ia turun ke sarang singa, sebutan untuk ruang interogasinya, dan melihat penganiayaan yang mengerikan itu sedang berlangsung, dia tidak pernah berkata cukup, tetapi dengan diam dan dingin menulis kepada Bullinger, "Saya tidak akan pernah melakukannya jika saya membantah semua cerita iseng yang beredar tentang saya." Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bahagia telah dipaksa untuk mengakui di bawah siksaan kejahatan yang kemudian mereka sangkal. Memang benar, ada 4 orang di antara mereka yang pada saat sekarat mengubah beberapa hal sepele dalam pengakuan pertama mereka. Tetapi siksaan memaksa mereka untuk berbohong kepada Tuhan. Ini tidak benar. Selama rentang waktu 20 tahun, mulai dari tanggal penarikan kembali Calvin, sejarah Jenewa adalah drama kota, di mana rasa kasihan, ketakutan, teror, kemarahan, dan air mata secara bergantian tampaknya menguasai jiwa. Di setiap langkah, kita menemukan rantai, tali, pasak, penjepit, tercair, api, dan belerang. Dan di seluruh tempat ada darah. Kita membayangkan dirinya berada di kota Dante yang menyedihkan itu, di mana desahan, arangan, dan ratapan terus-menerus bergema. Seorang pendeta Berlin berkata, "Kami tidak mengerti bagaimana mungkin Calvin yang memiliki hati yang penuh kasih dan juga bisa tidak memprotes undang-undang yang begitu kejam." Pada tahun 1551, seorang penganut Katolik kontroversial mengungkapkan catatan hukum Calvin dari arsip kota Noyon. Si orang ini mengajukan bukti-bukti yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh terkemuka di kota itu. Seorang sarjana Inggris bernama Stapleton datang juga ke sana untuk memeriksanya dan menjamin kebenaran fakta itu. Hal itu dilakukan ketika Calvin masih hidup. Ternyata pada umur 18 tahun,
Calvin dituduh melakukan sodomi. Ini tuduhan berat, karena sanksinya adalah hukuman mati. Apalagi saat itu, Calvin telah menerima tonsur, sebuah tanda di kepala yang menunjukkan bahwa dirinya dipersiapkan menerima tahbisan sebagai imam Katolik. Anehnya, Calvin tidak dihukum. Itu karena orang tuanya berhasil mendapat pengampunan dari uskup. Sehingga alih-alih dihukum, Calvin hanya dicap tanda kehinaan saja. Bisa jadi perbuatan itulah alasan mengapa Gerard tidak meneruskan keinginannya agar John masuk teologi dan menjadi imam. Puncak dari kualitas kebencian Calvin yang dingin dan mengerikan itu tampak pada kasus Michael Servetus. Servetus adalah seorang Spanyol, dokter terpelajar, dan penganut Protestan tertutup yang menghibur dirinya sendiri dengan mencari-cari semua kesalahan dan kekeliruan yang dapat ditemukannya dalam buku kebanggaan Calvin, The Institute. Ia kemudian mengirimkan buku tersebut beserta catatannya kepada Calvin. Itu terjadi pada tahun 1546. Ketika membaca catatannya itu, amarah Calvin bangkit. Dia mengertakkan gigi. Jika ia datang ke sini dan aku memiliki wewenang, aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Begitu isi suratnya kepada Farel. Ia menunggu selama 7 tahun untuk membalaskan dendamnya. Pada tahun 1553, Servetus menerbitkan risalah anti-Trinitarian dengan menggunakan nama samaran. Calvin mencelanya. Ia yang mengetahui semua saluran penerbitan buku-buku Protestan dengan mudah mendapatkan identitas penulisnya, lalu memberikan bukti tersebut kepada Inkuisisi yang selanjutnya menuntut Servetus. Malangnya, dalam pelariannya menuju Italia, Servetus singgah di Jenewa. Karena hari itu hari Minggu dan Calvin akan berkhotbah setelah makan malam, Servetus ingin sekali mendengarnya dan berharap untuk tidak diperhatikan. Sayangnya ia dikenali oleh Calvin yang baru saja naik mimbar. Calvin segera berlari ke rumah salah seorang konsul untuk mendapatkan perintah penangkapan Servetus atas tuduhan bidat. Berdasar hukum Jenewa bahwa tidak seorang pun boleh dipenjara kecuali penuduhnya setuju untuk dipenjara juga. Calvin karenanya meminta seorang hambanya yang memang sudah dipersiapkan untuk kasus-kasus seperti itu yang bersedia masuk penjara untuk mengajukan tuduhan. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka semua sepakat untuk menghukum Servetus dengan dibakar sampai mati dengan api kecil. Hukuman itu dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1553. Namun sebelum pelaksanaannya, Calvin terlebih dulu menyurati para paus Protestan mengenai hukuman tersebut, dan mereka semua mendukung keputusannya, termasuk Melanchthon dari Jerman. Berikut petikan surat Melanchthon kepada Calvin soal hukuman itu. Yang terhormat dan saudara terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Putra Tuhan yang telah menjadi penonton dan hakim dalam pertempuran Anda dan yang akan menjadi pemberi upahnya. Gereja juga, baik sekarang maupun di masa mendatang, akan berhutang rasa terima kasihnya kepada Anda. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Anda. Dan saya yakin bahwa segala sesuatunya telah dilakukan agar para hakim Anda telah bertindak sesuai hukum dan keadilan dalam menghukum mati penghujat itu. Sementara jurih menulis, Tuhan telah memberikan Anda kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan kepada dunia bahwa baik gereja Anda maupun gereja kami tidak memihak pada bidat. Semoga penularan penyakit itu dihentikan dan semoga Kristus menerangi Anda dengan kebijaksanaannya. Tapi kemudian Calvin mendapat banyak celaan dan kritikan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Servetus karena dianggap sebagai balas dendam pribadi. Calvin berkelit dan membela diri. Tapi satu hal yang dilupakannya adalah tulisannya sendiri dalam The Institute.
yang mengecam para hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada para bidat. Dalam begitu banyak bagian di bukunya yang kemudian dihapus, ia membela para bidat terhadap pedang hukum. Bahkan ia menyebut hakimnya sebagai Diokletianus. Karena itu, orang-orang kemudian mengolok-oloknya sebagai Diokletianus itu sendiri. Hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah kematian Calvin, hukuman pembakaran Servetus itu terus menjadi kontroversi dan menjadi salah satu aib Calvin. Para pembelanya mengatakan, tidak ada unsur balas dendam dalam hukuman itu. Apalagi bukti surat yang pernah ditulis Calvin tidak pernah ditemukan. Tapi mereka salah. Audin, penulis buku History of the Life, Works, and Doctrine of John Calvin, dengan jerih payahnya menemukan bukti surat itu ada dan tersimpan di perpustakaan raja di Prancis, di ruang manuskrip dari koleksi Dupuy, yang seluruhnya isinya adalah tulisan tangan Calvin yang sudah sangat sulit terbaca dan bertanggal Februari 1546. Pada usia 40 tahun, Calvin sudah menunjukkan semua tanda-tanda kepikunan. Punggungnya bungkuk, wajahnya kurus kering, bibirnya berubah warna, rambutnya beruban, dan alisnya rusak. Hanya matanya saja yang masih menyala seperti biasa. Sejak kecil, ia memang telah menderita berbagai penyakit yang semakin parah seiring berjalannya waktu. Ketika di universitas, ia sudah mengeluh tentang penyakit kusta yang seperti petir tiba-tiba menyerangnya baik saat di meja makan, di dewan, atau di mimbar. Rasa sakit yang datang dapat dikenali dari bibirnya yang berubah menjadi ungu, otot-otot wajahnya yang mengerut, dan otaknya yang panas. Ketika meneliti tulisan-tulisannya di kemudian hari, tidak sulit untuk menunjukkan bagian di mana penyakit itu menyerangnya. Apakah Calvin akan lolos dari hukuman orang-orang yang telah menodai tangan mereka dengan darah? Lebih dari sekali pasti ia telah didatangi oleh bayangan Bertelier, Servetus, Crut, dan semua patriot yang telah ia serahkan kepada Albujo. Tuhan itu adil. Serangan kolik, kejang, asam urat, wasir, batu ginjal, luka kanker, dan serangkaian penyakit yang menyerangnya pada saat yang sama sebelum kematiannya hanyalah penebusan dosa sementara dari semua air mata dan penderitaan yang telah ia tanggungkan bagi umat manusia. Ia tidak memiliki sukacita, karena sukacita seperti kata Santo Thomas adalah buah dari kasih, dan ia tidak pernah mengasihi. Beberapa waktu sebelum kematiannya, Calvin mengirimkan surat kepada para dokter di Montpellier yang berisi perincian mengenai berbagai siksaan yang ia alami saat itu. Beginilah isinya. 20 tahun yang lalu, para dokter terpelajar memiliki gagasan yang Anda ungkapkan hari ini, yaitu bahwa mereka ingin menyembuhkan saya. Namun saat itu saya tidak tersiksa oleh asam urat, batu ginjal, kolik, wasir, maupun pendaharan dalam. Semua penyakit ini sekaligus menyerang saya seperti gerombolan musuh. Demam Quartana baru saja meninggalkan saya ketika saya terserang kram di betis kaki, yang awalnya membuat saya sedikit tenang, lalu berubah menjadi tarikan, dan tarikan otot dari kaki ke lutut. Dan disinilah saya sepanjang musim panas menjadi mangsa neuralgia yang mengerikan. Gerakan kuda menjadi tidak tertahankan. Saya telah mencoba tandu atau kursi portabel dalam perjalanan pulang dari perjalanan kecil ke pedesaan. Saya ingin berjalan. Saya baru saja berjalan 1 liga ketika saya terpaksa berhenti karena kaki saya bengkak. Setelah sampai di rumah, saya pergi tidur dan mengalami nyeri saraf yang awalnya tidak dapat diatasi dengan upaya seni. Penyakit itu sembuh setelah saya mengeluarkan batu yang sangat besar sehingga melukai arteri dan menyebabkan pendarahan yang akhirnya dihentikan oleh alat medis. Sejak saat itu, beberapa batu telah terlepas dan rasa sakit saraf saya agak berkurang.
Tetapi saya tidak memiliki harapan untuk sembuh, karena saya tidak dapat berolahraga dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Ditambah lagi, perut saya sangat lemah, sehingga makanan yang saya makan tetap tidak tercerna sama sekali. Namun sebagai gantinya, saya mengucapkan terima kasih. Saya menyiksamu dengan semua perincian ini yang tidak ada gunanya selain membuatmu waspada. Pada tanggal 27 Maret 1564, Calvin ingin menyampaikan ucapan selamat tinggal terakhirnya kepada Dewan. Dua orang pria menopangnya di tangga Hotel de Ville. Ia hanya mampu mengucapkan beberapa patah kata simpati. Saya hampir mati, katanya kepada para konselor. Alam tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada tanggal 2 April 1564, bertepatan dengan hari Paskah, ia membantu dalam kebaktian, dan setelah khotbah, ia menerima komuni dari tangan Bisa. Kekuatannya telah habis. Tuhan menimpanya di organ pemahaman yang paling kuat, otaknya yang telah mandul. Tidak dapat lagi mematuhi dorongan pikiran tanpa menyebabkan tubuhnya menderita penderitaan yang paling pedih. Tangannya lumpuh seperti halnya kepalanya. Pada saat itu, tangannya tidak dapat lagi menulis seperti yang dilakukannya tahun 1546 ketika ia menulis, "Jika Servetus datang ke Jenewa, aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Jari-jarinya yang telah menebar begitu banyak fitnah terhadap Katolik, menghitamkan begitu banyak reputasi-reputasi yang mulia, menjelek-jelekkan begitu banyak jiwa yang mulia, menandatangani begitu banyak dekret pengasingan dan kematian, membeku, seolah-olah mengeras karena dinginnya makam. Ia seperti orang sakit Dante yang saat berputar dari satu sisi ke sisi yang lain dalam renjang kesakitannya, sia-sia mencoba menghindari kematian. Ada seorang paus yang diperlakukan Calvin seperti Luther memperlakukan Henry VIII, dengan menutupi wajahnya dengan lumpur. Dia adalah Paulus III yang ketika meninggal mengampuni semua musuhnya, mengikuti contoh juru selamat di kayu salib. Calvin di saat-saat terakhirnya tidak mengampuni siapapun. Apakah Beza yang berusaha menggambarkan saat-saat terakhir temannya berupa mencatat kata-kata belas kasihan yang seharusnya didengarnya? Pada tanggal 27 Mei 1564, Calvin kehilangan kesadaran dan penderitaan dimulai. Pada pukul 8 pagi, ia berhenti bernapas. Pada hari itu, kata Bisa, matahari terbenam dan penerang terbesar yang pernah datang ke dunia untuk memimpin gereja Tuhan telah ditarik ke surga. Pada malam itu dan hari berikutnya, ada ratapan besar di seluruh kota. Nabi Tuhan tidak ada lagi. Bisa menambahkan, banyak orang asing yang datang dari jauh dan sangat ingin melihatnya dalam keadaan meninggal. Namun untuk mencegah segala fitnah, ia dibawa pergi sekitar pukul 8 pagi ke tempat pemakaman umum yang disebut Plain Place. Di sana ia sekarang berbaring, menantikan kebangkitan yang telah ia ajarkan kepada kita dan yang telah ia perjuangkan terus-menerus. Fitnah yang dibicarakan Beza di sini adalah rumor publik yang menceritakan hal-hal aneh saat-saat terakhir sang reformator. Dikatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki kamar kematian karena tubuh almarhum menunjukkan jejak perjuangan putus asa melawan kematian dan menunjukkan pembusukan. Mereka bergegas menutupi wajah mayat dengan kain hitam dan menguburnya sebelum rumor kematian menyebar ke seluruh kota.
Namun ada seorang mahasiswa yang menyelinap ke kamar orang yang sudah meninggal, lalu mengangkat kain itu. Secara sukarela ia mengungkapkan apa yang dilihatnya dengan menulis, Calvin meninggal dipukul oleh tangan Tuhan yang membalas dendam, korban penyakit memalukan yang berakhir dengan keputusasaan. Dia adalah Hareninus, mahasiswa yang datang ke Jenewa untuk mengikuti pelajaran dari sang reformator. Lalu kata Besa, Calvin telah hidup dalam kehidupan fana ini selama rentang waktu 55 tahun, kurang 1 bulan dan 13 hari, yang mana dia telah melewatkan separuhnya tepat dalam pelayanan suci, berkhotbah dan menulis, tanpa pernah mengubah, mengurangi, atau menambahkan sesuatu pun berkenan dengan doktrin yang dia beritakan. Bisa keliru. Calvin pada waktu yang berbeda telah merevisi buku-buku yang memuat seluruh simbolnya. Sebagai refleksi, lalu siapakah Calvin menurut Anda? Apakah dia seorang nabi seperti yang dikatakan Besa? Mungkin. Dalam analisis terakhir, Calvin adalah nabi demokrasi agama, nabi demokrasi antikristus. Terima kasih telah menonton.